Anda kembali di Nusantara Petang. Pemirsa, polemik isu KPK nonaktifkan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan harus dipastikan lebih lanjut kebenaran substansinya. Yang menjadi polemik juga adalah adanya kata-kata menonaktifkan pegawai yang tidak lolos. Apakah ini artinya pemberhentian atau ini hanya parkir menunggu job baru yang sesuai? Dan pemirsa, inilah kita akan bahas di Dialog Nusantara Petang. Sudah bersama saya ada Prof. Agus Surono, pakar hukum pidana Universitas Islam Al-Azhar. Selamat sore, Prof. Agus. Selamat sore, Mbak. Iya, Prof. Agus, ini muncul polemik begitu ya dengan adanya nonaktif KPK yang menonaktifkan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau membebas tugaskan. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, pertama begini, ini kan merupakan konsekuensi dari amanat Undang-Undang KPK yang baru ya, perubahan Undang-Undang KPK tahun 2019, di mana undang-undang ini mengamanatkan bahwa status kepegawaian dari pegawai KPK itu beralih menjadi ASN begitu. Nah, kemudian ada juga konsekuensi dari undang-undang tersebut, ada PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2021 yang merupakan tindak lanjut atau pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang dari undang-undang KPK tersebut ya. Kemudian untuk dilakukan satu teknis ya, dilakukan suatu perubahan-perubahan atau pelaksanaan dari alih status dari yang tadinya adalah merupakan pegawai KPK kemudian berubah menjadi ASN. Kemudian juga ada peraturan komisi internal ya, peraturan komisi KPK ya, komisioner KPK nomor 1 yang kemudian itu juga merupakan tidak lanjut lebih teknis lagi dari PP 41 yang konsekuensinya adalah karena alih status kepegawaian dari pegawai KPK kemudian menjadi ASN, maka tentu tunduk kepada undang-undang yang tidak hanya undang-undang KPK, tapi PP dan juga bahkan undang-undang ASN yang kemudian memayunginya, dan ini berlaku untuk seluruh ASN di seluruh Indonesia begitu. Nah, ini kalau menurut Anda, apakah ini memang sudah sesuai begitu prosedurnya, Prof? Ya, saya kira prosedurnya sudah sesuai menurut hemat saya, karena memang kewenangan untuk melakukan assessment itu kan ada pada Badan Kepegawaian Negara RI begitu ya. Nah, KPK itu sebenarnya kan adalah merupakan user saja ya, atau pengguna dari alih status pegawai yang kemudian menjadi ASN ini. Nah, kemudian yang melakukan suatu proses assessment kan adalah memang dari BKN ya, Badan Kepegawaian Negara RI, yang kemudian mempunyai kewenangan sistemnya apa yang dilakukan di assessment dan seterusnya. Ini kan memang merupakan satu kewenangan dari teman-teman di BKN itu sendiri begitu. Tetapi apakah memang untuk menjadi seorang ASN begitu, para pegawai KPK ini memang harus mengikuti tes wawasan kebangsaan ini ya, Prof ya? Oh iya, itu kan ini konsekuensi dari bahwa negara Indonesia ini kan adalah negara hukum yang kemudian konsekuensi dari bahwa dengan negara hukum itu kan kita sudah sepakat dengan 4 konsensus dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara itu? Yang pertama adalah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga ada NKRI, dan kemudian yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentu wawasan kebangsaan itu merupakan bagian dari bagaimana 4 konsensus dasar itu kemudian diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk juga dalam kaitannya dengan assessment terhadap ASN begitu ya. ASN semuanya begitu tanpa kecuali ya, kalau memang ini alih status terutama bagi pegawai KPK tadi, maka kemudian mereka harus tunduk juga kepada undang-undang yang memayunginya terkait dengan status kepegawaian sebagai ASN itu tadi.
Namun implementasi dari undang-undang tersebut ini kan merupakan bentuknya adalah TWK ini ya, tes wawasan kebangsaan ini, Prof. Dan banyak sekali kalangan yang mengkritik mengenai poin-poin yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan di tes wawasan kebangsaan ini, Prof. Menurut Anda seperti apa, Prof? Apakah memang tes wawasan kebangsaan ini sudah relevan dengan syarat-syarat untuk menjadi ASN begitu, Prof? Ya, saya kira kan kewenangan sepenuhnya ada pada BKN ya. Mengenai substansi asesmennya ada pada BKN. Nah, isi dari substansi dari asesmen itu termasuk juga di dalamnya adalah mengenai wawasan kebangsaan, itu bagian hal yang biasa saja. Kalau kita cermati kan ini yang dilakukan proses seleksi kan ada, atau yang alih status ya dari pegawai KPK menjadi ASN itu kan yang mengikuti itu lebih dari 1.200 gitu. Kalau kita cermati kan lebih dari 1.200. Artinya kalau kemudian kecil ya persentasenya, sekitar 75-an orang lah yang kemudian tidak lulus wawasan kebangsaannya, maka kemudian ini konsekuensi logis dari sebuah perubahan atau alih status dari status pegawai KPK menjadi ASN. Itu kan merupakan amanat dari yang tadi saya sampaikan, ada undang-undang, PP, dan seterusnya begitu. Jadi ini hal yang biasa. Artinya kalau ada sesuatu yang publik katakanlah mengatakan bahwa ini ada sesuatu hal yang kebijakan yang dilakukan ini adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam peraturan perundang-undangan. Saya kira tidak demikian. Faktanya kan prosentasenya kan kecil dari 1.200 sekian pegawai yang kemudian lolos juga, banyak yang lolos. Dari kalau kita cermati dari 1.200 itu kan lebih banyak yang lolosnya. Lebih dari 75% loh itu kalau tidak salah, lebih dari 80 bahkan. Nah, artinya cuma 75 orang yang tidak lolos. Artinya kalau kita bisa simpulkan bahwa kebijakan ini adalah sesuai dengan amanat undang-undang begitu ya. Kalau saya melihatnya dari berbagai pasal yang ada dalam undang-undang KPK yang baru, yang perubahan, kemudian dari PP 41 dan juga terkait dengan peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga, itu kan juga mengatur tentang alih status dari pegawai KPK menjadi ASN itu. Nah, artinya hal-hal yang berkaitan dengan materi assessment ini memang kewenangan sepenuhnya ada pada BKN. Ya, tentu BKN nanti akan berkoordinasi dengan Menpan RB karena itu yang punya kewenangan nanti untuk menindaklanjuti status kepegawaian menjadi ASN-nya itu adalah mereka, dan kemudian KPK ya tinggal menerima nanti mana-mana saja atau siapa-siapa saja yang kemudian dinyatakan memenuhi kualifikasi maupun yang tidak memenuhi kualifikasi. Nah, kalau tadi isunya adalah berkaitan dengan masalah soal nonaktif, saya kira ya kalau saya melihatnya tentu mereka-mereka yang mempunyai kualifikasi untuk menduduki suatu jabatan-jabatan tertentu, dan ini hal yang wajar di dalam proses seleksi menjadi ASN ataupun bahkan untuk menduduki posisi jabatan struktural tertentu yang berkaitan dengan ASN itu gitu. Iya, walaupun Anda mengatakan bahwa persentasenya kecil begitu ya, Prof, dari 1.200 orang hanya 75 pegawai yang tidak lolos seleksi. Tetapi dari 75 pegawai ini kan salah satu beberapa diantaranya adalah orang-orang yang memang sudah menduduki jabatan penting itu di KPK begitu, termasuk Novel Baswedan begitu ya, yang mana ketika menduduki jabatan tersebut tentunya kan sudah melalui proses seleksi juga dan sudah melalui tes-tes kompetensi. Tidakkah kompetensi ataupun tes-tes hasil tes terdahulunya ini memenuhi ataupun bisa masuk kualifikasi? Bisakah itu diperhitungkan, Prof? Ya, saya kira kan banyak aspek yang dinilai dalam proses asesmen. Saya tidak tahu persis teknis ya yang dilakukan oleh teman-teman di BKN. Saya kira mereka tentu mempunyai suatu metode ataupun cara atau mekanisme ya untuk melakukan asesmen tersebut kan. Nah, ini kan yang mau tidak mau kan harus kita patuhi, kita pedomani gitu. Katakanlah misalkan saya mau mengikuti proses seleksi untuk menduduki staf ahli atau apa di kementerian dan lembaga, maka mau tidak mau kan saya harus mengikuti proses terkait dengan apa yang harus saya ikuti dalam proses assessment itu. Kemudian substansi-substansi apa saja yang kemudian harus saya persiapkan supaya saya bisa memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga atau kementerian maupun lembaga itu. Nah, ini kalau memang memenuhi ya maka saya kira tidak ada persoalan gitu.
artinya kita ya lulus pasti. Tapi kalau kemudian berdasarkan kualifikasi persyaratan-persyaratan tertentu tidak memenuhi syarat, ya maka pasti konsekuensinya ya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak dianggap bahwa menurut lembaga ini tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan oleh lembaga melalui proses assessment yang dilakukan oleh BKN tadi. Baik, baik. Ini masih berbicara mengenai proses assessment. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu, Prof. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang. Kita masih membicarakan mengenai polemik dinonaktifkannya 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan bersama dengan Prof. Agus Rono. Prof. Agus, tadi Anda mengatakan bahwa ini memang adalah suatu proses assessment yang sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada begitu ya. Namun banyak sekali kalangan juga yang menilai bahwa sebenarnya apa yang ada atau isi dari tes tersebut ini terlalu mengada-ngada begitu. Karena banyak sekali kan saat ini kita terima di sosial media juga begitu ya Prof ya, bahwa poin-poinnya adalah seperti misalnya melecehkan kaum perempuan begitu, dan juga sikap terhadap orientasi seksual dan sebagainya yang tidak relevan begitu, dan juga menyoroti juga apakah pegawai tersebut pernah mengikuti demo terhadap pimpinan KPK saat ini. Bagaimana Anda melihat hal tersebut, Prof? Ya, pertama begini, karena ini KPK ini kan merupakan lembaga yang dianggap oleh publik ini sebagai satu lembaga yang masih relatif dipercaya begitu ya untuk menyelesaikan salah satu PR besar bangsa ini, yaitu masalah korupsi, yang juga diperankan oleh lembaga aparat penegak hukum yang lainnya, baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Nah, cuma saya selalu mengatakan, mewanti-wanti dalam setiap aparat penegak hukum, siapapun juga, tentu kan harus ada integritas ya. Selain soal kemampuan ya, kapasitas mereka untuk melakukan suatu proses penanganan perkara, khususnya penyidik, itu berarti kemudian mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penyidikan. Penuntut umum juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan di dalam kaitannya dengan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Namun juga yang tidak kalah penting itu adalah integritas. Integritas dalam artian apa? Integritas tentu kalau kepentingan dalam rangka proses penegakan hukum, ini saya bicara penegakan hukum ya, yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penuntut umum, maka faktor yang sangat penting itu adalah integritas dari aparat penegak hukumnya, baik itu penyidik maupun penuntut umumnya. Nah, dalam konteks alih status pegawai KPK ini yang kemudian berubah menjadi ASN, tentu sangat dibutuhkan integritas dari penyidik dan juga penuntut umum kepada siapa? Kepada lembaga. Karena lembaga ini representasi dari negara dalam hal ini adalah untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah korupsi. Nah, oleh karena itu tentu ini sangat penting gitu ya. Tidak boleh kemudian terjadi misalkan dalam kasus-kasus yang dulu ada misalkan surat perintah penyidikan itu sampai bocor dan seterusnya. Nah, ini untuk menjaga hal itu maka diperlukan satu proses assessment yang salah satu diantaranya adalah tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan itu oleh BKN harus kita manai ya sebagai masyarakat atau sebagai publik, itu bagian dari proses untuk mewujudkan atau menghasilkan seorang aparat penegak hukum yang mempunyai integritas gitu. Nah, kita harus tunggu, harus kita berprasangka baik, harus punya husnudon lah gitu ya terhadap lembaga, baik itu oleh BKN yang melakukan assessment maupun lembaga KPK sendiri gitu. Nah, dulu kan sama juga pada waktu awal-awal adanya perubahan undang-undang KPK yang baru, yang kemudian mengamanatkan adanya Dewan Pengawas gitu ya. Dalam kaitannya dengan Dewan Pengawas, itu kan dulu publik selalu menyoroti bahwa ini nanti KPK menjadi tidak independen. Tidak demikian gitu. Justru aparat penegak hukum, baik itu penyidik maupun penuntut umum juga, itu harus dilakukan suatu pengawasan. Ketika kemudian dia melakukan kewenangannya untuk melakukan penyidikan maupun penuntutan, harus ada pengawasan.
Nah, salah satu proses yang harus dilalui dalam kerangka itu kan adalah bagian dari apa yang disebut dengan mekanisme assessment ini begitu. Iya, Dan ini artinya hal yang biasa saya kira Mbak Tasa di dalam lembaga aparat penegak hukum baik itu yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan kan juga pada proses assessment. iya, Ya, ada proses assessment. artinya poin-poin di dalam TWK ini yang merupakan salah satu bagian dari proses assessment ini sudah mencerminkan apa yang menjadi tes integritas terhadap pegawai KPK tersebut. Begitu menurut Anda begitu ya Prof ya. Walaupun Ya. banyak sekali kalangan yang menilai bahwa ini justru bertentangan dengan nantinya bahwa ini akan mempertanyakan integritas pegawai KPK selanjutnya begitu yang lolos tes. Nah, ini bagaimana Prof? Apakah nanti dan banyak juga kalangan yang meminta bahwa tes ini harus dievaluasi. Nah, jika proses assessment ini nanti dievaluasi, begitu apakah nanti hasilnya akan bisa menganulir hasil yang saat ini? Saya kira tidak jauh seperti itulah. Saya kan sebagai akademisi begini, saya melihatnya dari metode saja. Metode melakukan proses assessment, kalau dari kuantitatif jumlah yang mengikuti 1.200, kemudian yang tidak lulus 75, saya kira hal yang wajar saja gitu. Sama juga ketika kemudian dulu ada proses pimpinan KPK ya dari sekian ratus yang mendaftar kemudian yang lolos cuma 5 orang gitu. Nah, ini kan bagian dari hal yang untuk melahirkan aparat penegak hukum yang dalam konteks ini adalah penyidik maupun penuntut umum yang memang mempunyai kualitas dari kemampuan untuk melakukan satu tindakan sesuai dengan kewenangannya dan juga menghasilkan seorang penyidik maupun penuntut umum yang kemudian ini berubah statusnya menjadi ASN yang mempunyai integritas gitu. Jadi tidak punya interest yang lainnya. Saya kira tidak perlu untuk dibawa ke ranah-ranah politik menurut teman saya dalam konteks inilah begitu ya. Kalau saya selalu melihat dari faktanya seperti apa. Apalagi kita tidak pernah tahu persis substansi assessment yang dilakukan oleh BKN, kemudian kita bisa menilai bahwa ini assessmentnya tidak memenuhi kualifikasi atau tidak. Ini kan saya kira tidak fair juga kita kalau kemudian kita menyimpulkan demikian gitu. Iya, baik. Nah, artinya kita tunggu proses assessment sampai tuntas dan kemudian kalau dinyatakan bahwa 75 ini tidak memenuhi kualifikasinya, saya kira legowo saja lah. Banyak untuk kita bisa berkarya melakukan satu hal-hal yang positif untuk bangsa dan negara ini mungkin tidak di KPK, mungkin di lembaga yang lainnya begitu. Jadi kita berpikirnya harus berpikir yang penting adalah untuk kepentingan yang lebih banyak untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Jangan hanya yang dicari selalu hal ini kalau ada hal yang seperti ini tidak baik. Pasti ini proses assessment-nya tidak benar dan seterusnya. Padahal kita tidak tahu apa yang di assessment, substansinya seperti apa dan seterusnya. Nah, saya tidak mau kemudian masuk ke wilayah-wilayah substansi dan mekanisme yang dilakukan oleh BKN karena memang ini kewenangannya dari BKN untuk menilai itu begitu. Tapi saya melihatnya dari perspektif hukum pidana saja bahwa kalau kita perhatikan selama hal-hal yang dilakukan oleh penyidik dan kemudian penuntut umum dalam rangka untuk melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPK saat ini, dan ini kan berjalan gitu. Artinya berjalan, buktinya banyak juga yang dilakukan proses penegakan hukum, banyak juga yang dilakukan TOT. Artinya lembaga KPK ini berjalan meskipun dengan adanya satu perubahan status kepegawaian dan mestinya ini tidak harus kemudian menyebabkan KPK menjadi tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, karena lebih banyak yang lolos tes begitu ya Prof ya menurut Anda, sehingga ini sudah bisa merepresentasikan pengukuran-pengukuran yang valid begitu. Nah, untuk 75 pegawai yang tidak lolos ini rencananya mereka akan melakukan gugatan begitu Prof. Nah, sebenarnya langkah-langkah atau upaya hukum apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya Prof? Ya, ini kan kita kan harus maknai bahwa ini kan negara hukum gitu ya, negara hukum yang kemudian karena ini adalah merupakan negara hukum, maka kemudian ini kan konsekuensinya adalah bahwa pegawai ini juga diberikan hak. Haknya apa? Haknya adalah untuk melakukan gugatan kalau ada hal-hal proses yang dianggap oleh mereka merugikan gitu. Dan ini hal yang wajar saja.
Katakanlah misalkan saya kemudian mendapatkan SK kaitannya dengan penonaktifkan saya sebagai dosen dengan alasan-alasan yang menurut hemat saya tidak bisa dibenarkan secara hukum menurut hemat saya. Tapi ini kan subjektif saya. Nah, jalan yang paling baik ya sudah kita challenge di pengadilan. Nanti pengadilan memutuskannya seperti apa begitu. Supaya tidak menimbulkan polemik di media sosial begitu. Ini yang harus kita dorong ke arah sana. Apalagi kan kita paham lah bahwa kita ini adalah negara hukum, sehingga harus kita berikan kesempatan kepada setiap warga negara siapapun juga yang merasa hak-haknya kemudian dirugikan ya dalam tanda kutip ya, meskipun ini belum tentu benar. Karena harus ada putusan pengadilan menurut hemat saya untuk menguji itu, maka kemudian diujilah di pengadilan. Ya, diujinya di mana? Ya di pengadilan. Nanti kalau misalkan ada di pengadilan, tentu pengadilan tata usaha negara misalkan ya, karena ini merupakan ranah administrasi kan begitu. Sehingga diuji di sana. Kalau kemudian nanti putusan pengadilan menyatakan bahwa mekanisme proses asesmen itu sudah dilakukan dengan benar dan seterusnya, maka kemudian ya putusannya adalah justru menguatkan dari apa yang sudah dilakukan oleh BKN dan seterusnya. Nah ini yang saya kira harus kita dorong. Dan ini hak dari setiap warga negara, apalagi tadi yang ada 75 orang yang kemudian dianggap bahwa ini dia tidak memenuhi kualifikasi gitu. Kalau saya seperti itu, kalau saya dalam menyikapinya itu kita harus kalau memang dianggap bahwa kita tidak memenuhi kualifikasi, barangkali kita bisa bermanfaat, berguna di tempat yang lainnya yang lebih kemudian ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya, untuk bangsa dan negara gitu. Tidak mesti kan harus lembaga yang ada di KPK gitu. Iya, tetapi sebenarnya Jokowi juga sudah menyatakan bahwa tidak serta-merta mereka langsung diberhentikan begitu, bahwa mereka masih memiliki peluang begitu ya untuk bisa berkarya di KPK. Nah ini seperti apa langkah-langkahnya ataupun nanti ke depannya bagi mereka seperti apa ini Prof? Statusnya akan seperti apa dan kemudian pekerjaannya atau job desk-nya akan seperti apa? Iya, kan gini, kalau kemudian nanti dia status kepegawaiannya tidak menjadi ASN, berarti kan bisa saja dia dianggap atau diangkat menjadi PKWT kan. Perjanjian kerja dengan waktu tertentu kan, sesuai dengan perjanjian, berapa lama, tergantung dari lembaga KPK ini, kemudian peraturan internalnya seperti apa mengaturnya mengenai status kepegawaian ini, selain yang ASN gitu. Nah ini kan tetap bisa diberdayakan, cuma karena untuk jabatan-jabatan tertentu harus ASN misalkan gitu ya, maka ya tidak bisa kemudian dipaksakan untuk itu gitu. Baik. Tapi kalau untuk mau menguji status untuk menguji proses asesmennya tadi melalui mekanisme bisa mengajukan gugatan di pengadilan gitu. Tapi kalau untuk yang kaitannya mencari solusi bahwa yang bersangkutan itu tetap bisa diberdayakan, dikaryakan, barangkali kan bisa tidak mesti harus di penyidik, tidak mesti harus di penuntut umum kalau misalkan yang ada yang jaksa begitu ya. Barangkali bisa kan di KPK itu kan banyak juga kan, misalkan apakah di lembaga di risetnya atau di pencegahannya misalnya barangkali. Nah ini kalau sekali lagi dianggap oleh lembaga KPK sesuai dengan kewenangannya, memang hal ini masih tetap bisa diberdayakan, masih tetap bisa dimanfaatkan ya untuk lembaga KPK gitu ya, membantu KPK. Ini kan kewenangan sepenuhnya ada pada komisioner KPK untuk menentukan apakah 75 orang ini kemudian akan diberdayakan ya untuk diangkat sebagai pegawai PKWT dan seterusnya. Baik, Prof. Agus, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Salam sehat, Prof. Terima kasih Mbak Tasha, salam sehat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.